Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Yunianti, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, penguji, dan pembimbing, serta rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkah dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Lectora Insprite pada Materi Stoikiometri kelas 10 SMA. Baiklah, adapun yang dibahas pada proposal penelitian saya terdapat 3 bab. Nah, kita langsung saja pada bab pertama. Baiklah, adapun latar belakang masalahnya, di mana revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis, di mana salah satunya cabang dari IPA adalah kimia. Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, dan sifat perubahan dinamika dan energetika zat, di mana pendidikan merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan penggunaan media pembelajaran. Karena menurut Sutirman menyatakan bahwa media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat-alat grafis, infografis, atau elektronik yang dapat digunakan untuk menangkap, memproses, menyusun kembali informasi visual maupun verbal. Nah, media dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk digunakan menyajikan materi dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi tersebut. Adapun rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan multimedia interaktif berbasis Lectora Insprite pada materi Stoikiometri kelas 10 SMA. Yang kedua, bagaimana validitas dari pengembangan multimedia interaktif berbasis Lectora Insprite pada materi Stoikiometri kelas 10 SMA. Nah, yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan multimedia interaktif berbasis Lectora Insprite pada materi Stoikiometri kelas 10 SMA. Nah, adapun selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana dapat mengetahui proses pengembangan multimedia interaktif berbasis Lectora Insprite pada materi Stoikiometri kelas 10 SMA. Lalu bagaimana kita mengetahui cara validitas dari pengembangan multimedia interaktif berbasis Lectora Insprite pada materi Stoikiometri kelas 10 SMA, dan bagaimana efektivitas penggunaan multimedia interaktif berbasis Lectora Insprite pada materi Stoikiometri kelas 10 SMA. Nah, selanjutnya spesifikasi produk yang diharapkan, di mana multimedia ini merupakan materi pembelajaran pada materi Stoikiometri untuk kelas 10 semester 2, di mana multimedia yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan multimedia presentasi dan menggunakan software Lectora Insprite versi 18. Lalu multimedia ini terdiri dari 5 menu, yaitu menu kompetensi, materi, game, tes, dan daftar pustaka, di mana media ini juga ditunjang dengan beragam gambar, foto, animasi, sound, dan video. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi guru yaitu sebagai sarana untuk memperkaya variasi penyampaian pengetahuan materi stoikiometri dan menambah media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, bagi peserta didik sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman pada materi, meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Lalu bagi peneliti sendiri sebagai sarana belajar dan latihan dalam usaha memberikan kontribusi kepada pendidikan kimia setelah belajar ilmu kimia dan latihan mengajar selama ini. Lalu bagi pembaca sendiri
sebagai sarana edukasi untuk memberikan inspirasi dan motivasi untuk penelitian lebih lanjut tentang pengembangan multimedia interaktif berbasis Lectora Inspire. Adapun asumsi keterbatasan penelitian. Nah, untuk asumsi penelitian di mana multimedia interaktif ini didesain menggunakan aplikasi Lectora Inspire dengan harapan adanya interaksi antara multimedia pembelajaran dengan penggunaan media dengan materi stoikiometri. Adapun keterbatasan penelitian, yang pertama, kemampuan peneliti dalam mengembangkan perangkat masih terbatas. Lalu materi yang dikembangkan dalam multimedia interaktif ini hanya terpaku pada materi stoikiometri. Lalu penelitian ini hanya dibatasi dalam materi stoikiometri yang berfokus pada hasil belajar siswa dari dua ranah, yaitu ranah kognitif dan ranah afektif. Nah, selanjutnya definisi operasional. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Nah, kita langsung saja pada landasan teori, di mana yang pertama itu multimedia interaktif. Multimedia yaitu adalah suatu program pembelajaran yang berisi kombinasi antara teks, gambar, grafik, suara atau video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinkronis dengan bantuan perangkat komputer atau sejenisnya, di mana tiga hal pokok pada multimedia interaktif yaitu multimedia, pembelajaran, dan interaktif. Nah, yang kedua yaitu Lectora Inspire. Lectora Inspire merupakan software yang mudah digunakan dan dikontrol oleh pengguna, serta didukung oleh pengajaran maupun pembelajaran berbasis visual, sehingga siswa tetap dapat belajar dengan atau tanpa bertatap muka dengan guru. Nah, stoikiometri yang dimana merupakan ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Adapun penelitian yang relevan dari proposal yang saya buat yaitu dapat dilihat di. Nah, selanjutnya kerangka berpikir, di mana dapat dalam kerangka berpikir yang pertama ditemukan media pembelajaran, materi pembelajaran, lalu di media pembelajaran yaitu kurangnya variasi media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, materi tersebut terlalu padat dan sulit untuk dipahami. Didapatlah solusi pengembangan multimedia interaktif berbasis Lectora Inspire pada materi stoikiometri kelas 10 SMA. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu menggunakan jenis penelitian Research and Development. Nah, model penelitian yang saya ambil sendiri yaitu model pengembangan ADIE, di mana prosedur penelitian dan pengembangan ADIE termasuk efektif, dinamis, dan mendukung kinerja program. Ada desain uji coba, di mana penelitian dan pengembangan melewati beberapa tahap, yaitu tahap analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan, tahap penerapan, dan tahap evaluasi. Selanjutnya subjek uji coba. Subjek uji coba pada penelitian ini yaitu satu kelas siswa SMA kelas 10. Nah, adapun jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu pada instrumen pengumpulan data digunakan instrumen validitas multimedia interaktif, instrumen praktikalitas multimedia interaktif, dan instrumen efektivitas multimedia interaktif. Sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.